Iya. Kedatangan Kak Rani ke sini ada apa? Mau bercerita Kak? Boleh cerita. Apakah Kak Rani ini sudah siap untuk bercerita? Siap. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lengga Satya. Dan terima kasih kepada Kak Rani sudah datang ke sini ingin bercerita. Jadi nanti Kak Rani boleh langsung cerita aja. Kak Rani terserah mau cerita apa, nanti Ibu akan mendengarkan. Ya. Terus kita akan menggunakan asas kerahasiaan. Untuk asas kerahasiaan ini, jadi cerita Kak Rani ini tidak akan tersebar luas di manapun, hanya Ibu dan Kak Rani saja yang tahu ya. Kak Rani kalau sudah siap boleh cerita aja. Jadi kata ibu, itu sempat keluarga aku harmonis saja. Dari mana tiba-tiba bapak aku berselingkuh sama wanita lain. Yang dimana tuh ibu aku dulu sempat kerahasiaan itu diselingkuhan bapakku. Terus tiba-tiba ibu aku selalu nangis di kamarnya, selalu nangis aku tanya, tapi ibu aku nggak pernah jawab karena ibu aku mau merahasiakan dari aku. Pas dari situ aku menyelidiki, ternyata bapak aku adalah menikah sama ibu aku Kak. Terus aku bingung harus apa. Sedangkan ibu aku setiap hari nangis terus di rumah, di kamar, di dalam, nggak pernah mau keluar ketemu ayahku. Setelah Kak Rani tahu permasalahan ini, apa yang Kak Rani rasakan? Sakit sih bu, ngeliat bapak aku kayak gitu. Iya, karena kan ketika Ibu sudah mendengarkan cerita dari Kak Rani ini, sungguh menyedihkan, apalagi Kak Rani baru tahu permasalahan ini, gitu kan. Kemudian apa tanggapan Kak Rani ini dengan permasalahan ini? Tentu saja sedih. Dan bagaimana Kak Rani bisa kuat dengan permasalahan ini sampai saat ini? Ngeliat ibu sih, ibu aku selalu kayak kuat di depan aku, tapi kalau pas nggak ada sama aku dia nangis gitu. Kak Rani bisa tahu Ibu nangis itu dari mana? Apakah Ibu cerita kepada Kak Rani? Ibu nggak pernah cerita, tapi aku yang dia melihat kembali. Berarti Kak Rani perhatiin Ibu ya? Iya, perhatiin ibu. Iya. Ketika Kak Rani memperhatikan Ibu, apakah Ibu melihat Kak Rani ketika Ibu menangis, Ibu bersedih atau merenung? Melihat Melihat. Dan apa reaksi Ibu? ibu cuma bilang ibu nggak apa-apa. Saya turut prihatin atas apa yang telah Rani ceritakan. Perubahan apa yang Rani lihat ketika ayah Rani melakukan hal tersebut? Perubahannya bapak Rani jadi pulang malam, terus juga kalau misalnya itu nggak pernah makan di rumah, selalu makan di luar, nggak tahu ya kemana Rani. Terus juga jarang ibu. Berarti kalau misalkan pulang itu, tapi ayah Rani kerja. Kerja Ayah Rani kerja, terus pulang nggak tidur bareng sama ibu atau misah atau gimana? bisa Kak, jadi kayak dia tidurnya di ruang tamu, Di ruang tamu. nggak ibu di kamar Iya. sendiri. Di situ Rani melihat ada perubahan-perubahan ya. Perubahan Itu beda. Rani melihat perubahan-perubahan itu setelah Rani mengetahui karena ayah Rani itu sudah ada perselingkuhan atau sebelumnya? Sebelumnya sih aku nggak merhatiin kalau soal bapak itu selingkuh. Aku mikir bapak karena capek pulang kerja. Tapi pas ibu nangis terus aku tahu kabar bapak selingkuh, aku baru sadar. Baru sadar ya. Saya bingung bu, kenapa ayah saya bisa melakukan hal kayak gitu. Rani, perceraian orang tua, apalagi yang disebabkan oleh pihak ketiga, itu tidak ada permasalahan dengan Rani. Ini bukan kesalahan Rani, ini adalah kesalahan yang diperbuat oleh orang dewasa, didasari oleh masalah kompleks dalam hubungan mereka. Kamu tidak bertanggung jawab atas kesalahan ini. Pasti ya. Namun kita tidak selalu bisa mendapatkan
fokus pada apa yang bisa buat kamu kontrol akan lebih membantu. Maksud ibu? Jadi gini, kamu tidak bisa mengontrol keputusan dari ayah kamu atau yang terjadi di antara orang tua kamu gitu. Tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu merespon situasi ini. Kamu bisa memilih untuk mencari dukungan dari orang-orang yang kamu percaya, dari keluarga kamu, dari ibu kamu, teman-teman kamu. Kamu juga bisa fokus pada menjaga kesehatan fisik, mental kamu, dan melakukan hal-hal yang kamu sukai. Tapi rasanya tidak adil Bu, tidak adil untuk keluarga saya. Saya tahu Rani, ini memang tidak mudah, tapi kamu tidak sendiri. Kamu punya kekuatan dalam diri untuk melewati masa sulit ini. Kita bisa bekerja sama untuk mencari cara agar kamu bisa beradaptasi dengan perubahan ini dan menemukan kembali rasa nyaman dalam hidup kamu. Bagaimana kalau kita coba mengidentifikasi perasaan-perasaan yang dominan saat ini? Apa semuanya akan diri saja Bu? Terima kasih sudah jujur dengan perasaanmu. Mengakui dan menerima perasaan adalah langkah pertama untuk mengolahnya. Selanjutnya, kita mencari cara yang sehat untuk mengapresiasikan perasaan-perasaan ini ya. Misalnya, kamu bisa menuliskan di buku harian, berbicara dengan teman yang bisa kamu percaya, atau melakukan aktivitas yang kamu sukai mengalihkan pikiran sejenak. Jadi, kamu bisa melakukan aktivitas seperti olahraga, berenang, atau bersih-bersih rumah. Hal yang membuat kamu kepikiran dengan orang tua kamu, dengan keributan-keributan di rumah kamu, kamu bisa mengalihkan dengan cara seperti itu. Apa yang Rani sukai, Rani lakukan, seperti jalan-jalan atau yang lain sebagainya. Iya, aku bisa melakukan itu. Cuman kalau udah sampai rumah pasti bakal kepikiran lagi Bu. Ya, saya tidak bisa menjanjikan bahwa semuanya akan kembali seperti dulu ya. Tapi saya yakin dengan perjalanan waktu dan lingkungan yang tepat, kamu akan bisa melewati masa sulit ini dan membangun kehidupan yang baru dan bahagia. Kamu adalah anak yang kuat dan berani. Ingatlah itu. Ingat, kamu adalah perempuan yang kuat. Kamu masih punya ibu. Kamu masih punya keluarga yang sayang sama kamu. Kamu bisa melupakan itu dengan lambat laun. Memang sulit untuk menerima keadaan keluarga yang hancur, keluarga yang berantakan. Tapi itu adalah sudah keputusan dari ayah kamu. Jadi kamu sebagai seorang anak harus menguatkan ibu kamu. Kamu harus melihat bagaimana ibu kamu sekuat ini, bisa melewati ini, bisa menutupi ini semua sampai ini semua terbongkar, sampai Rani melihatnya sendiri. Rani harus mengapresiasikan ibu Rani. Ibu Rani hebat sekali, bisa melakukan ini semua, bisa bertahan demi anak-anaknya ya. Banyak ya Bu, dengan saya bisa sama ibu, saya lebih tenang, lebih fresh, otak saya lebih gak kepikiran kemana. Baik, saya juga merasa bahagia ketika Rani sekarang sudah merasa lega, Rani sudah berani bercerita, Rani sudah hebat, Rani sudah menjadi orang kuat. Saya akan terus membantu Rani ketika Rani butuh saya ya. Rani bisa datang kapan saja ke ibu jika Rani butuh bantuan ibu. Ibu akan siap membantu Rani. Ada lagi? Ada lagi Bu. Ya. Terima kasih banyak Ya, terima kasih ya. Kamu harus selalu semangat ya dengan ini semua. Kamu anak hebat. Kamu ingat ibu kamu ingat keluarga kamu. Masih banyak yang cinta dan sayang dengan kamu ya. Jika Rani mau kesini boleh kapan aja ibu siap. Ibu akan mendengarkan semua cerita Rani dan ibu akan membantu Rani untuk menyelesaikan